Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi baru yaitu tentang gambar latar. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai itu adalah memahami prinsip dasar menggambar latar, selanjutnya membuat gambar latar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda semua Ibu harapkan dapat menjelaskan mengenai gambar latar dengan benar. Ananda dapat memahami prinsip-prinsip gambar latar dengan benar. Selanjutnya, Ananda diharapkan dapat membuat gambar latar. Berikut adalah peta konsep materi kita. Gambar latar dibagi dalam kedua kelompok pembelajaran. Yang pertama, kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu gambar latar. Setelah itu baru kita membuat gambar latar. Di dalam mengenal gambar latar, ada 3 materi yang kita akan bahas, yaitu yang pertama pengertian gambar latar, fungsi dari gambar latar, dan prinsip-prinsip menggambar latar. Untuk membuat gambar latar ada 2 jenis, yaitu gambar latar statis dan gambar latar bergerak. Baiklah, kita langsung saja kepada yang pertama, itu pengertian gambar latar. Gambar latar itu adalah sering kita sebut juga sebagai background, merupakan salah satu komponen desain yang cukup penting yang biasanya terletak di belakang objek utama. Jadi gambar yang terletak di belakang objek, gambar yang terletak di belakang objek kita yang sedang bergerak itulah disebut sebagai gambar latar. Selanjutnya, kalau di bidang animasi, gambar latar ini sering juga kita kenal dengan istilah layer yang berada pada posisi paling bawah. Gambar latar yang baik tentunya akan mempengaruhi nantinya kualitas animasi dan minat audiens atau penonton terhadap animasi yang Ananda buat. Gambar latar yang baik tentu saja adalah gambar latar yang menunjukkan dan sesuai dengan jalan cerita animasi yang diangkat. Jadi ketika kita berbicara tentang sekolah, berarti latar dari animasi yang kita buat itu adalah lokasi-lokasi yang berada di sekolah. Nggak mungkin kita mau bercerita tentang sekolah, tapi latar kita berada di pantai. Itu tentu saja tidak cocok. Baiklah, selanjutnya ada fungsi dari gambar latar. Fungsi dari gambar latar ini ada 6. Yang pertama itu adalah tentu saja dia untuk memperindah suatu animasi. Jadi dia akan memperindah suatu animasi yang kita buat. Yang kedua itu menunjukkan setting tempat, waktu, suasana, dan lain-lain di dalam animasi kita. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, kalau kita bercerita tentang sekolah, berarti latar kita adalah lingkungan sekolah. Waktunya, kalau kita bercerita tentang sekolah, nggak mungkin waktunya di malam hari, kan? Selanjutnya yang ketiga ada mendukung peran utama dari gambar objek dalam animasi. Jadi latar yang kita buat ini sesuai dengan objek yang kita buat, sehingga dia dapat mendukung peran daripada objek kita tersebut. Selanjutnya memperkuat alur cerita animasi yang kita angkat. Yang kelima, memperjelas pesan animasi yang ingin disampaikan. Kalau kita bercerita contohnya membuang sampah pada tempatnya, berarti pesan yang gambar latar yang kita ingin sampaikan, yang kita buat itu tentu saja harus mendukung daripada animasi yang ingin kita pesan dari animasi yang ingin kita sampaikan. Berarti mungkin saja latar kita itu nanti ada oh, sampah mungkin yang sedang berserakan, ya, atau lingkungan sekolah yang banyak sampah berserakan kalau ketika kita mengangkat cerita tentang membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya memperjelas pengertian akan sebuah konten. Itu adalah fungsi gambar latar yang akan kita buat. Selanjutnya prinsip-prinsip dalam menggambar latar. Prinsip-prinsip dalam menggambar latar ini sebenarnya buahnya mengulang lagi dari materi dasar desain grafis yang sudah pernah Anda pelajari. Yang pertama itu ada komposisi. Prinsipnya, komposisi ini merupakan cara menyusun dan mengatur objek gambar latar sehingga menghasilkan gambar latar yang tampak menarik dan indah. Jadi bagaimana kita menyusun objek-objek dari gambar latar. Komposisi ini dapat kita buat dengan bentuk objek gambar, jadi melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, dan jenis objek gambar yang menyusun gambar latar tersebut. Jadi diingat ya, komposisi. Komposisi ini merupakan cara menyusun dan mengatur. Apa saja yang dapat kita buat di sana, kita dapat menyusun melalui bentuk objek gambar, warna objek, dan jenis objeknya. Selanjutnya ada 3 jenis komposisi. Yang pertama komposisi simetris. Di sini, benda yang menjadi objek diletakkan pada posisi seimbang antara kiri dan kanan, misalnya atau atas dan bawah bisa juga, serta memiliki keseimbangan dalam bentuk dan ukurannya. Jadi seimbang dia posisinya kiri dan kanan atau ukurannya besar kecilnya sama.
Yang kedua itu ada komposisi asimetris. Di sini benda diletakkan dengan posisi yang tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun kita masih bisa memperhatikan proporsinya, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek pada gambar latar kita. Yang ketiga ada komposisi sentral. Di sini benda kita letakkan di tengah-tengah bidang gambar. Sentral kan pusat, berarti dia kita letakkan di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan benda yang menjadi objek ini diatur dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang serta memiliki kesatuan antar benda. Itu adalah 3 jenis prinsip komposisi. Yang kedua itu ada proporsi. Di sini merupakan perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar latar. Dengan menggunakan proporsi yang tepat, maka gambar latar yang kita buat nanti akan tampak wajar dan menarik. Di sini perbandingan ya. Selanjutnya ada keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini merupakan prinsip keselarasan antara bidang gambar latar, objek gambar latar, dan gambar latar yang dihasilkan. Keseimbangan gambar latar ini dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar serta sudut pandang penggambar. Jadi di keseimbangan ini ada perspektif, mungkin Ananda menggunakan perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, atau 3 titik hilang. Dan juga dengan sudut pandang mata, apakah dipandang dari atas, dari bawah, atau sejajar. Yang keempat itu ada prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan ini merupakan keserasian dalam pengaturan objek gambar latar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lainnya memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar kita ini saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar latar yang baik. Prinsip kesatuan ini tentunya akan memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Jadi di sini perhatikan juga keserasian antara objek-objek gambar latar yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat gambar latar. Membuat gambar latar di sini ada 2 jenis, yaitu gambar latar statis dan gambar latar bergerak. Pertama kita bahas terlebih dahulu membuat gambar latar statis. Membuat gambar latar statis. Apa itu gambar latar statis? Itu gambar latar yang tidak mengalami pergerakan. Jadi dia bisa berupa gambar diam saja. Di sini gambar latar statis ini sebenarnya dapat kita membuat dengan aplikasi selain dari Adobe Flash. Misalnya kita membuat gambar latar ini menggunakan aplikasi Adobe Photoshop atau Corel Draw. Setelah itu kita import dia ke dalam Adobe Flash kita. Bisa, itu disebut dengan gambar latar statis. Jadi latar kita ini tidak bergerak, dia adalah gambar diam. Selanjutnya, gambar latar statis ini biasanya digunakan untuk apa? Biasanya digunakan ketika animator kita ingin memfokuskan pada animasi objeknya. Berarti di sini lebih fokus pada pergerakan objek kita. Jadi ingat ya, karena dia gambar latar statis ini, kita bisa saja mengunduhnya dari internet mungkin, tapi tentu saja tidak dibolehkan untuk anak-anak ibu, karena di sini kita juga harus belajar menggambar sebuah gambar latar statis, gambar latar diam. Contohnya ini adalah sebuah ruang kelas, diasumsikan ini sebagai ruang kelas, jadi tidak ada yang bergerak di sini. Ini disebut sebagai gambar latar statis. Ya, yang kedua kita bahas yaitu gambar latar bergerak. Gambar latar bergerak ini berarti gambar latar yang dimana gambarnya bergerak, gambar-gambar objek-objek yang ada di gambar latar itu dia bergerak atau dia dianimasikan. Jadi di sini bagaimana cara membuatnya? Tentu saja gambar latar ini cara membuatnya hampir sama dengan gambar latar statis, tapi kita mungkin membuatnya langsung pada aplikasi Adobe Flash kita. Di sini kita tentu saja akan membedakan pada gambar latar tersebut, kita berbedakan setiap komponennya. Bagaimana caranya? Tentu saja kita membuatnya pada layer-layer yang berbeda. Jadi komponen-komponen gambar latar pada gambar latar bergerak ini kita buat pada layer-layer yang berbeda. Gambar latar bergerak tentu saja menghasilkan kesan yang tidak monoton. Berarti dia tidak membuat kita kaku pada satu pandangan saja. Jadi dia memberikan kesan tidak monoton terhadap karya animasi yang kita buat. Gambar latar bergerak tentu juga memberikan animasi kita ini tampak lebih hidup. Nah, dalam membuat gambar latar bergerak nantinya, kita tentu harus benar-benar mematangkan konsep
dan tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip menggambar latar. Ya, di sini Ibu sudah sajikan sebuah contoh gambar latar bergerak. Coba Anda perhatikan. Nah, di sini jalannya yang bergerak tadi. Ya, sudah diperhatikan, itu adalah contoh gambar latar bergerak. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.